sidang, Bang. Sidang hari ini sudah dimulai dan tadi juga dari pihak sana sudah mencabut pada akhirnya. Seperti apa nih, Bang? Tadi Bang sudah juga sempat memberikan ucapan kepada hakim. Begini, rekan-rekan media, hari ini kami dari kuasa hukum ya. Kalau dalam perdata itu disebut dengan kuasa hukum. Kalau pidana penasihat hukum. Datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan rilas panggilan terhadap klien kami untuk menghadiri terkait gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki. Ya, dengan niat baik, ya kami berharap hari ini tidak ada satu perbuatan cabut masuk seperti gugatan Wan Prestasi yang kemarin. Ternyata ada sebuah kekecewaan bagi kami, ya khususnya kami yang dari Medan ini kan tiket kami mahal nih. Kalau cabut masuk, kami gugatnya kemana gitu loh kalau batal. Ya, jadi kami berharap agar nantinya setiap warga negara ya yang menggunakan pasal 118 HIR ya kemudian itu menghormati proses persidangan. Ya, jangan membuat peradilan ini merendahkan peradilan ini dan tidak menghormati peradilan ini sehingga kemudian ada kesan bahwa pengadilan ini ya suka-suka ya, ini bukan pentas panggung public figure gitu. Ini bagi warga negara digunakan untuk mencari keadilan seperti itu. Bang Biri, ya? Ini kan dua kali sudah dicabut, merasa dipermainkan nggak sih, Bang? Nah kan saya sudah bilang ya bahwa sebenarnya pengadilan ini adalah sebuah wadah yang dibuat oleh negara untuk setiap warga negara untuk mencari keadilan. Tapi kalau cabut masuk, ini kan kita seperti dipermainkan, ya seperti itu. Ya tapi ya sebagaimana yang disampaikan oleh rekan kami tadi, senior kami, Pak Suryabati Batubara, ya beliau menyampaikan bahwa sangat keberatan ya terhadap perbuatan tergugat yang sudah 2 kali, ya. Melakukan gugatan kemudian mencabut kembali ya mendaftarkan mencabut kembali, ini kan menghina gitu ya. Saya harap ini menjadi proses pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya pikir begitu. Ada rencana lapor balik, Bang? Silakan para hati-hati. Jadi begini ya, seperti minggu lalu kita juga sudah sampaikan juga kemarin ke media, minggu lalu kita sudah prediksi dia bakal dicabut. Makanya kami selalu mengatakan ini komedi. Karena kami sudah prediksi ini bakal dicabut, makanya kami katakan selalu komedi jilid 2 ya. Jilid 3 belum tahu. Kemudian memang ini suatu tindakan yang pas untuk mencabut materi gugatannya. Masalah mempermainkan pengadilan kan rekan saya sudah mengatakan. Tapi masalah materinya memang ini sudah pas. Karena gugatan ini adalah gugatan yang sangat tidak berkualitas. Ya, tidak berkualitas. Itu sebabnya saya periksa di media selalu dikatakan oleh oknum-oknum tertentu dalam media tidak ada yang mengaku membuat gugatan ini. Belum ada saya lihat yang mengaku itu saya yang buat. Gak ada yang mengaku. Semua namanya yang tercantum di dalam gugatan tidak satu pun mengaku bahwa mereka yang membuat. Tapi mengkambing hitamkan orang yang notabene lagi sakit. Nah, buat kita pertanyaan, memang ini tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Isi gugatannya adalah Wan Prestasi. Wan Prestasi artinya ingkar janji. Ingkar janji berarti ada janji, ada perjanjian. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara tergugat dengan penggugat. Bagaimana bisa terjadi ingkar janji sementara tidak ada perjanjian? Jadi memang ini sudah sangat pas dicabut dari materi gugatan ya. Mempermainkan pengadilan itu soal tadi disebutkan ya. Materi gugatan sudah pas dicabut karena sangat tidak berkualitas. Bahkan yang membuat juga tidak mengakui mereka yang membuatnya. Mencari kambing hitam lagi orang lain yang membuat, kami yang mencabut, seolah-olah begitu. Ya, sangat disayangkan ini. Nggak ada yang bertanggung jawab terhadap gugatan ini. Jadi kami menganggap ini komedi jilid 2 dengan judul yang sama, Wan Prestasi. Minggu depan komedi jilid 3 tapi beda judul, namanya Perbuatan Melawan Hukum. Kita mau lihat dicabut lagi atau tidak ini. Mudah-mudahan tidak dicabut. Sebagai insan hukum
harus bertanggung jawab untuk mengajukan gugatan. Jangan seenaknya gugat cabut. Ini di bawah pengadilan dipertaruhkan. Jangan main-main dengan pengadilan. Kalau memang tidak mampu mengajukan gugatan, jangan mengajukan gugatan. Malu kita sebagai kuasa hukum. Itu aja pesan kami, supaya tegas. Jangan gugat cabut. Apa nih kayak gini nih? Ya, saya tambahkan ya, bahwa minggu depan itu ada gugatan baru seperti yang sampaikan, perbuatan melawan hukum dengan registrasi nomor 100, nomor 1000. Nah, hal seperti ini akan menjadi dilema kepada kita sebagai penegak hukum dengan masuknya gugatan baru yang satu belum selesai, gugatan baru sudah masuk lagi. Jadi objeknya si pelapor, objeknya si yang menjadi gugatan itu adalah Nikita Mirzani dan Ismail. Jadi sampai 2 kali, nah yang ketiga kali juga orang yang sama, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Inilah kepercayaan bagi mereka itu dengan melibatkan, ya kita anggaplah teman sejawat tadi sudah berubah orangnya, sudah berganti orangnya. Nah, pada tanggal 8 nanti kita lihat dengan orang yang berbeda juga akan muncul. Kita ikuti bersama-sama. Tapi kami yakin apapun materi perbuatan melawan hukum itu jauh harapan dari apa yang diharapkan untuk memenangkan perkara perdata ini. Kami yakin itu. Oke. Terima kasih. Oke. Silakan Raffi. Ini bukan buzzer ya. Ini bilang buzzer pula ini. Coba. Oke. Teman-teman rekan media sekarang mungkin saya menambahkan dari senior-senior yang di sebelah saya. Jadi ini semuanya kan disampaikan berkali-kali ada suatu kesepakatan, lagi-lagi kesepakatan. Sebenarnya dasar dia mengajukan gugatan PMH ini adalah mengacu terhadap pasal 1320 KUH Perdata. Di situ mengacu terhadap syarat-syaratnya kesepakatan. Lalu dia nggak baca pasal berikutnya bahwa ada hal-hal yang membatalkan demi hukum ketika kesepakatan itu didasari ada suatu ancaman atau tipu muslihat. Pertanyaannya logika sederhana berpikir gini, teman-teman. Kalau di sini di dalam 1321 itu berbicara soal adanya ancaman itu bisa membatalkan perjanjian, ada nggak di KUH Perdata kita, di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita mengatur tentang ancaman? Ada di pasal 368 maupun 369 itu berbicara tentang adanya ancaman. Lalu kalau bicara 1321-nya, penipuannya, ada nggak di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita? Ada juga di pasal 378 KUHP. Nah sekarang kita digugat gara-gara katanya kita melaporkan ini. Nah, sedangkan pertanyaannya ada nggak tadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Ada. Berarti dugaan perbuatan pidananya, deliknya ada nggak? Ada. Kami sebagai pihak korban di sini melaporkan. Kita meminta keadilan terhadap penegakan hukum kita, tapi malah kita yang dibilang melakukan perbuatan menghukum. Lah ini kan gimana konsepnya? Jadi kalau memang ini diterima, ini menjadi catatan buruk dong, berarti buat penegakan hukum di kita sebagai masyarakat yang menjadi korban. Ini soal PMH ya? PMH, ini soal PMH. Kita sebagai orang yang melaporkan ini, lalu kita digugat PMH. Sedangkan tadi saya bilang, di pasal 1321 berbicara soal adanya ancaman itu bisa membatalkan perjanjian. Jadi kalau kita di situ ancamannya ada, pidananya ada, kita laporkan dia. Jadi salah kalau ini bilang ini kesepakatan. Besok-besok kalau ini dibolehkan, berarti orang yang dibegal di tengah jalan, dia bersepakat ngasih motornya, itu namanya kesepakatan. Nah sedang yang diuji sekarang di kasus pidananya adalah bagaimana proses kesepakatan itu bisa terjadi. Apakah ada ancaman atau tidak, itu harusnya yang dibuktikan dan dibantah oleh dari pihak terdakwa atau dari pihak Nikita Mirzani. Mungkin itu. Nominalnya kan bang nominalnya kan lebih besar bang dari kedua Wan Prestasi. 244 miliar gugatannya ini. Oh soal uang? Iya, oh ini ahlinya soal uang nih. Ya jadi seperti yang dikatakan oleh rekan kami tadi Raffi ya. Cabut Wan Prestasi. Pada waktu belum dicabut juga sudah dibuat gugatan PMH. Itu ada sejarahnya. Ya, ada sejarahnya. Wan Prestasi ini yang kedua dicabut. Tanggal 25 kemarin kan sidang pidana ada ahli perdata ya, saksi ahli perdata. Saksi ahli perdata ini yang mengajari mereka ya, mengatakan bahwa hal seperti ini jangan digugat Wan Prestasi karena tidak pas, tidak pada tempatnya. Yang betul adalah on rahmati gedat. Ya,
Nah, itu yang dikatakan, makanya supaya wartawan juga tahu kenapa ada Wan Prestasi, ada PMH. Ya, itu dicabut karena memang ahli perdata yang sidang di kita tanggal 25 mengatakan ini adalah pokok digugat adalah on normatif dat. Ya. Kemudian kita lihat lagi masalah uang nanti di belakangnya sedikit ya. Melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dia harus buktikan apa perbuatannya. Dia harus buktikan itu semua perbuatan daripada Dr. Reza sama Dr. Mufid. Ya. Kemudian dia harus buktikan lagi itu melawan hukum apa tidak. Apakah orang memperasi itu melawan hukum apa tidak, lapor polisi melawan hukum apa tidak. Ya. Apakah merekam itu seperti kalian merekam ini melawan hukum apa tidak. Setiap rumah itu ada CCTV. Ya, ada maling lewat ditangkap oleh CCTV. CCTV ini izin nggak ke malingnya kalau dia direkam? Hah? Pertanyaan saya, CCTV yang di rumah-rumahan itu ada maling lewat, itu ada yang mencuri mobil apa? Itu kan direkam sama CCTV. CCTV-nya izin nggak ke maling-maling yang direkam ini semua? Pertanyaan. Enggak. Ya, jadi PMH-nya juga tidak jelas. Ya, masalah uangnya dia salah, mestinya 200 triliun seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, bukan 200 miliar. Ya, Menteri Keuangan menyatakan 200 triliun. Jadi dia masih kurang itu, M-nya kan titik. Ya, itu masalah uangnya ya. Jadi kami sudah ingatkan minggu lalu kalau menggugat PMH tunggu putusan pidana. Kalau putusan pidana nanti sudah dinyatakan bahwa terdakwa bebas, monggo silahkan gugat PMH. Jadi ada perbuatan melawan hukum. Tapi kalau begini, kita masih proses pidana masih jalan atas tindakan pemerasan, digugat PMH. Apa landasan hukumnya? Biasanya PMH itu ada landasan hukumnya. Kalau dia mengakui bahwa itu ada kesepakatan, akibat kesepakatan ini dilaporkan ke polisi, dinyatakan PMH, kami baru belajar. Ternyata ada metode baru secara hukum untuk melaporkan seseorang melakukan tindak pidana, tapi digugat secara perdata oleh pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Ya, semua pidana tidak boleh di LP. Kalau di LP gugat PMH. Ya, silakanlah masing-masing mengambil semua ini apa mobil ini. Kalau ada yang lapor polisi nanti gugat PMH. Kita kuasa hukumnya. Ya. Ada lagi? Oke. Terima kasih, Bang.